Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala walil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Warnanya mendingan-mendingan atau begini? Ini enggak silau ya? Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Setelah kemarin kita membahas persoalan hukum amin, hukumnya, maknanya, ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-salihin fid dharain mengatakan fasl fi sujudit tilawah. Ini tidak ada kurung siku, maka berarti asli dari Al-Imam An-Nawawi. Dan bab ini sangat panjang. Ya, mungkin kalau keburu satu pertemuan, tapi kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak keburu satu pertemuan. Sampai beberapa fasal ke depan itu sujud tilawah pembahasannya. Kita sudah tahu ya apa makna dari sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud yang dilakukan setelah kita membaca ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah. Kapan sujudnya? Saat selesai ayatnya. Bukan di tengah ayat sujud kemudian selesaikan ayat. Ada sebagian orang begitu. Kata dia sujudnya kalau ada kalimat usjudunya kan ya. Enggak, tidak seperti itu. Ya. Jadi saat selesai ayatnya, selesaikan ayatnya baru kemudian sujud. Dan sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Kok ngilang gambarnya? Baik. Longgar. Oke. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wahwa, dan sujud tilawah ini atau bab ini, fasal ini, mimma di antara fasal yata'akkadu li'tina'u bihi. Di antara masalah yang yata'akkad, yang ditekankan, al-i'tina'u, untuk dijaga, bihi, terhadapnya. Jadi perkara ini merupakan perkara yang sangat penting dan sangat ditekankan untuk senantiasa dijaga lagi, dipelihara. Begitu.
Faqad ajma'al ulama'u, maka telah ajma'a sepakat mereka siapa para ulama alal amri, berkaitan dengan al-amr. Apa amr? Perintah. Berkaitan dengan perintah bisujudit tilawah. Berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan sujud tilawah. Tapi ingat, al-amr tidak selalu bermakna wajib. Ini penting. Tidak setiap perintah itu bermakna wajib. Makanya disampaikan, para ulama sepakat atas perintahnya, akan tetapi wakhtalafu, mereka berbeda pendapat fi, pada masalah annahu amrustihbabin am ijabin. Apakah ini perkara yang merupakan perintahnya perintah anjuran atau perintahnya perintah kewajiban? Begitu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah melaksanakan sujud tilawah adalah berupa sunnah atau kewajiban? Faqala, maka telah berkata siapa al-jamahiru, banyak ulama, mayoritas ulama, jamahir, mayoritas ulama. Berkata mayoritas ulama, laisa biwajibin, bukan termasuk kewajiban, bal akan tetapi huwa, masalah ini mustahabun, termasuk perkara yang dianjurkan. Wahadha, dan yang menghukumi bahwa masalah ini adalah mustahab atau sunnah, juga datang dari qaulu Umar bin Khattab, yaitu fatwanya Umar bin Khattab. Jadi yang menyatakan sunnah fatwanya Umar bin Khattab. Wa Ibni Abbasin, juga fatwanya Ibnu Abbas. Wa Salman al-Farisi, juga disebutkan ada fatwa dari Salman al-Farisi. Juga disebutkan ada fatwa dari Imran ibn al-Husain, juga Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Abi Thawr, wa Dawud, wa ghairihim radhiyallahu anhum. Ini sengaja tokoh-tokoh disebutkan untuk menunjukkan jamahir. Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam madhab. Ya, yang gak ada imam madhab siapa sini? Abu Hanifah. Ibu Hanifah. Ya. Dan selain mereka mengatakan apa? Selain mereka mengatakan di antara ulama ini kebanyakan mereka dan selain mereka wa ghairihim, dan di antara mereka selainnya juga kebanyakan mengatakan sunnah radhiyallahu anhum. Jadi tidak masalah mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat. Ada sebagian orang yang enggak paham masalah ini. Saya pernah mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ustaz, Imam Syafi'i sahabat? Enggak. Radhiyallahu anhu itu enggak mesti sahabat. Ya. Enggak mesti sahabat, karena dia doa semoga Allah SWT meridai beliau. Begitu. Wa qala Abu Hanifah, akan tetapi berkata Imam Abu Hanifah, kalau saudara-saudara kita di India, Bangladesh, Pakistan menyebutnya Al-Imamul A'zam. Al-Imamul A'zam. Agak kurang sopan kalau nyebut nama Abu Hanifah di sana. Jadi antum kalau misalnya thalabul ilmi, misalnya ke Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan termasuk, maka jangan sesekali nyebut nama Imam Abu Hanifah. Bukan. Ya mereka Hanafiyah, karena mereka Hanafiyah. Al-Imamul A'zam, penghormatan. Begitu. Radhiyallahu an, berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, huwa wajib. Wajib. Kata Imam Abu Hanifah wajib. Imam Abu Hanifah bilang wajib. Apa dalilnya? Pasti ada dalil dong. Iya. Wahtajja, ihtajja itu artinya adalah berhujjah. Wahtajja bi qaulillahi ta'ala. Maka beliau menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai hujjah. Apa hujjahnya? Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Karena ada dalil dalam Al-Qur'an bahwa ciri-ciri orang enggak beriman itu enggak sujud kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya ayat Al-Qur'an yang ayat sajdah. Nah, cirinya orang enggak beriman begitu. Berarti wajib kalau gitu. Itu dosa kalau enggak sujud, kata Imam Abu Hanifah. Terus apa jawaban jamahir? Apa jawaban jamahir? Ada loh, ya ada lah. Ya, enggak bisa kemudian enggak ada jawaban. Ada. Apa? Wahtajjal jumhur, maka mayoritas ulama menjadikan hujah atau berhujah dengan bima, dengan apa dengan apa soha yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu, bahwasanya beliau qara'a yaumal jumu'ati alal mimbar,
bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah membaca pada hari Jumat di atas mimbar. Berarti lagi apa? Lagi khutbah berarti. Suratan Nahli. Surah An-Nahl. Hatta idza jaa sajdata. Sampai kemudian beliau ini bacanya melewati ayat sajdah. Nazala, turun dari mimbar. Turun dari mimbar. Lagi khutbah. Turun dari mimbar, nazala. Fasajad. Maka beliau bersujud. Antum bayangkan lagi khutbah aja sempat turun buat sujud. Wasajadan nas. Maka orang-orang pun ikut sujud yang mendengarkan khutbah tadi. Begitu. Hatta sampai-sampai idza kanatil jumu'atul qabilah. Hatta idza kanatil jumu'atul qabilah qara'a biha. Nah, kemudian di Jumat berikutnya ternyata beliau pun membaca surah yang sama. Hatta idza jaa sajdah. Sampai lewat ayat sajdah juga. Qala. Kemudian beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, orang-orang, innama namurru bis sujud. Kita melewati sujud. Kita melewati ayat sajdah. Marro yamurru. Faman sajad faqad asab. Siapa yang mau sujud, dia benar. Waman lam yasjud, kalau memang enggak mau sujud, fala itsma alaih. Enggak berdosa, kata Umar bin Khattab. Ini jelas sekali. Mana mungkin Umar bin Khattab berfatwa tanpa bimbingan dari Nabi kan gitu, ya. Walam yasjud Umaru radhiyallahu anhu. Jadi ketika Jumat yang pertama tadi beliau turun sujud, orang-orang sujud. Pas Jumat kedua beliau enggak sujud, malah bilang kita melewati ayat sajdah nih, kita enggak sujud. Tapi yang mau sujud enggak apa-apa, benar. Begitu. Tapi Umar enggak sujud. Begitu. Berarti di sana ada sebagian sahabat yang sujud. Ya, karena Umar minggu lalunya, Jumat lalunya pernah sujud. Tapi Umar enggak. Begitu. Kenapa? Karena enggak berdosa. Ini sebetulnya adalah ajaran. Kan begini, meninggalkan sunnah yang muakkadah hukumnya apa? Hukumnya, iya betul gak dosa, tapi makruh. Meninggalkan sunnah yang muakkadah itu makruh. Rugi betul, makruh. Pertanyaan, kok berani sahabat melakukan perbuatan yang makruh? Karena ada maslahat yang lebih besar. Apa itu? Ngasih tahu orang-orang kalau hukumnya bukan wajib. Jadi kita boleh melakukan perbuatan yang makruh kalau ada maslahat. Misalnya ada orang yang beranggapan sholat malam itu wajib. Kita larang. Bukan cuma nggak sholat, tapi kita larang dia. Jangan sholat dulu sekarang, ente kayak udah wajib aja. Kasihan istri ente tuh, nggak ditemenin. Seperti yang dilakukan oleh Salman terhadap Abu Darda. Melarang gitu loh. Bukan lagi tidak sholat malam, tapi melarang dari sholat malam. Begitu. Misalnya lagi, ada sebagian orang yang beranggapan minum sambil berdiri itu haram. Finar, dajjal. Ente minum tangan kanan saya berdiri kayak dajjal aja. Gitu. Sebagian orang biasa begitu kalau baru hijrah itu ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya antum punya ma'had. Santri-santri antum beranggapan minum berdiri itu haram, dosa. Maka antum khawatir mereka beranggapan itu benar. Kemudian antum ngambil gelas, lagi ceramah atau lagi khutbah, ya. Kemudian antum minum sambil berdiri. Supaya apa? Supaya tahu bahwa itu tidak haram. Lalu antum jelaskan, minum duduk lebih baik karena itu sunnah, tapi minum berdiri tidak haram. Begitu misalnya. Misalnya begitu. Memang sunnah, tidak wajib. Siapa yang bilang wajib? Makan minum berdiri itu bukan wajib, sunnah. Sunnah. Itu masalahnya masalah kesehatan. Jangan sambil lari-lari. Sunnah. Sunnah. Makan minum sambil berdiri itu makruh, bukan haram. Termasuk makan minum tangan kiri pun itu makruh, tidak sampai haram. Ya. Sesekali nggak apa-apa mencontohkan dalam maksud bahwa ini bukan perkara yang haram. Sesekali aja, tapi bukan terus-terusan. Sekadar untuk ngasih tahu bahwa itu bukan perkara yang haram. Udah itu aja, sebatas itu. Tapi kalau misalnya orang-orang udah tahu bahwa itu bukan haram, nggak perlu dilakukan. Karena makruh itu hukum asalnya tercela kalau terus-terusan dilakukan. Perkara yang makruh hukum asalnya tercela
apabila terus-terusan dilakukan. Berwudu, yang sunnah itu berapa kali basuhan? 3. Berarti kalau 2 atau 1, kalau nggak ada kebutuhan, makruh. Kecuali kalau misalnya lagi ngantri banyak, ya jangan 3 lah. Ada maslahat. Apa? Ngantri, maka cukup 1. Atau ada orang-orang beranggapan bahwa berwudu itu mesti 3. Kalau kurang dari 3, nggak sah. Maka kita misalnya wudu berdua. Misalnya kita wudu membasuhnya 2 kali 2 kali. Supaya orang-orang tahu bahwa itu pun boleh. Nah itu tidak masalah. Sekali misalnya. Karena Nabi pernah berwudu 2 kali. Itu dalam rangka mencontohkan bahwa yang sah itu sekali, yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Begitu ya. Jadi ini adalah adab dalam berdakwah. Dan ini jarang yang memahami fikih dakwah semacam ini. Sebagian orang kadang-kadang yang makruh aja dikira haram. Jadi kalau ada orang melakukan yang makruh itu seolah harus diamar ma'ruf nahi mungkar. Padahal orang melakukan perbuatan makruh itu bukan perbuatan dosa. Jadi nggak ada nahi mungkar terhadap perbuatan makruh, nggak ada. Nggak ada amar ma'ruf terhadap perbuatan sunnah, nggak ada. Amar ma'ruf itu terhadap perbuatan yang wajib, nahi mungkar itu terhadap perbuatan yang haram. Dan itu yang disepakati kewajibannya, disepakati keharamannya. Loh terus kalau misalnya kita pengen ngajak orang sunnah kayak gimana? Pengen ngelarang orang dari makruh kayak gimana? Yaitu dengan yad'una ilal khair, hanya dengan lisan. Dan itu pun ngajak konteksnya. Sholat yuk. Itu makruh loh. Enggak nahi mungkar itu jebret. Amar ma'ruf itu jebret. Enggak begitu. Nah ini banyak orang yang enggak paham. Maslahat dakwah itu penting. Makanya para ulama mengatakan janganlah engkau menjadi penolong setan. Kenapa? Karena orang yang dalam tanda petik ya, sekadar tidak melakukan sunnah, sekadar melakukan makruh, dia sudah tahu dia tidak berdosa, tapi kita hajar seolah-olah dia setan. Akhirnya apa? Akhirnya setan datang ke dia, ngebisikin dia kan. Tuh lihat orang-orang yang sok suci. Ente ngapain hijrah? Gak usah hijrah. Nah, jadi penolong setan akhirnya kita. Niatnya dakwah malah jadi penolong setan. Perkara rokok bagaimana? Kalau misalnya antum berkeyakinan haram, tapi ingat bahwa kebanyakan ulama khususnya di Indonesia berpendapat makruh. Maka nggak ada nahi mungkar. Kecuali adalah melarang dari menzalimi orang lain. Bukan merokoknya, tapi dia merokok mengganggu orang lain itu zalim. Nah itu bisa haram. Menzalimi orang lainnya bisa haram. Jadi kapan merokok makruh? Kalau sendirian. Tapi kalau merokok di tempat umum itu bisa haram. Bukan haram karena dia ngerokoknya, bukan. Tapi karena menzalimi orang lainnya. Jadi kalau misalnya ada orang ngerokok, Pak, kalau bisa ngerokok asapnya ditelan aja gitu ya. Oh kenapa dek? Karena kalau bapak asapnya ini disebarin ke lain-lain, itu bukan sekadar jadi makruh Pak. Jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena asap ini mengganggu orang lain, di antara mereka ada yang kurang sehat, ada anak-anak dan lain sebagainya. Ditelan aja. Makanya kan undang-undang di negeri kita sebetulnya melarang merokok di tempat umum itu. Ada dendanya sampai 10 juta. Sebetulnya kalau dituntut bisa merokok di tempat umum. Di jalanan, terminal, apalagi sekolah, apalagi masjid. Yang berfatwa merokok itu makruh, merokok di masjid itu banyak yang mengharamkan. Nah begitu. Ya. Jadi perkara-perkara yang makruh jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Perkara-perkara yang sunnah juga jangan terlalu keras dalam ngajaknya. Misalnya kayak isbal. Isbal ini kebanyakan ulama mengatakan makruh. Makruh, nggak sampai haram. Memang ada sebagian kecil ulama mengatakan haram, tapi mayoritas jumhur mengatakan makruh. Tidak sampai haram isbal itu. Jadi jangan sampai gara-gara isbal salam nggak dijawab. Ada sebagian orang begitu kan? Jadi kalau misalnya ada orang salam, assalamualaikum, lihat dulu celananya. Kalau ngatung baru dia jawab. Kalau nggak ngatung nggak dijawab. Subhanallah. Ini orang-orang yang nggak paham dakwah. Dan memang ada yang keliru dalam ilmunya. Ada yang keliru dalam ilmunya. Begitu. Sayangnya orang-orang seperti ini cukup rame ya. Nggak banyak sih, cuma rame, vokal mereka. Ini yang harus diperhatikan. Jadi hati-hati. Baik, ini berkaitan dengan bagaimana sikap dakwah bil hikmahnya Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi bagaimana beliau berani meninggalkan yang sunnah muakkadah demi maslahat lain yang itu lebih penting daripada sekadar melaksanakan sunnah. Begitu. Jadi kita tidak masalah meninggalkan sunnah untuk kemaslahatan umat. Ya. Misalnya kita biasa kunut subuh, masyarakat nggak biasa kunut subuh, ya sudah tinggalkan. Atau kalau perlu kita nggak perlu tampakkan kunutnya. Kalaupun mau kunut sendirian. Begitu contohnya. Ya, seperti itu.
Kita misalnya biasanya kalau 2 rakaat mesti iftirash, misalnya begitu. Tapi masyarakat jamaah biasa tawarruk, walaupun sholat 2 rakaat, tawarruk aja nggak masalah. Begitu. Jangan suka pengen beda sendiri seperti yang saya sering bilang ya. Pengen gaya padahal norak gitu sebenarnya kayak gitu. Nah itu jangan dibiasakan. Baik. Wa hadzal fi'lu wal qawlu min Umar radhiyallahu anhu fi hadzal majma'i dalilun zahir. Dan perkataan serta perbuatan Sayyidina Umar bin Khattab dalam masalah ini, dalam kesempatan ini, dalilun zahir, dalil yang jelas. Kalau zahir itu udah jelas sekali, nggak butuh takwil, nggak ada ihtimal. Nggak ada ihtimal di sini, nggak ada kemungkinan lain. Apa kemungkinan lainnya? Orang udah nggak ada kemungkinan, jelas banget kalimatnya. Nah ini namanya dalil zahir. Istilah lainnya nas. Istilah lainnya nas. Zahir, ya, dalil yang lebih kuat. Jadi kuat banget lah pemahamannya, nggak mungkin ditakwil begitu. Nah, kalau yang butuh yang ada ihtimal, maka disebut dalil yang muawwal. Dalil yang ada kemungkinan ditakwil. Begitu. Kalau dalil zahir itu termasuk qat'i. Qat'i apanya? Qat'i dilalah. Dalil itu ada 2, ada qat'i, ada dhanni. Ya. Kalau qat'i itu udah pasti. Ini zahir itu qat'i, udah putus. Qat'i kan terpotong, udah enggak ada lagi pemahaman yang lain itu. Apa pemahaman coba? Kira-kira ada ihtimal enggak perkataan dan perbuatan Umar? Enggak ada, susah. Ihtimalnya apa? Jelas begitu. Wa ammal jawabu. Adapun berkaitan dengan jawaban anil ayatil latih tajjabiha Abu Hanifah. Tapi kan ayatnya jelas katanya. Apa ayat tadi? Famalahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu jelas juga dalilnya gitu ya. Jelas enggak dalilnya? Ya, kayaknya jelas gitu, kayaknya jelas gitu. Kayaknya jelas. Tapi apa jawaban jumhur terhadap ayat tersebut? Fadhahir. Maka jawabannya juga jelas. Kata Imam Nawawi jawabannya juga jelas kata. Cuma apa jawabannya jelas nih? Wa amal jawabu anil ayati fadhahir. Maka jawaban terhadap ayat yang tadi digunakan oleh Abu Hanifah juga zahir sebetulnya jawabannya. Kenapa? Li'annal muradu, karena maksud. Nah, ini penting. Muradul ayah itu penting. Memahami muradul ayah itu penting. Murad itu maksud. Tujuannya kemana ayat itu? Dhammuhum ala tarkis sujudi, yaitu kehinaan mereka, aibnya mereka ala tarki sujudi, gara-gara mereka meninggalkan sujud takdziban, karena mendustakan, karena nggak yakin akan perintahnya, karena nggak beriman begitu. Bukan karena nggak sujud meninggalkan yang sunnah, bukan, tapi mereka takdziban, mendustai. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah taala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, ba'dahu. Setelah ayatnya apa? Ayat setelahnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, ini penting. Maknal murad istilahnya. Memahami makna yang dimaksudkan. Jadi bukan sekadar kita tahu ayatnya apa dalam berdalil dan berhujjah itu, tapi makna ayatnya dibawa kemana? Ya. Seperti misalnya dalil yang dijadikan oleh Imam Asy-Syafi'i misalnya, bersentuhan suami istri atau non mahram, mau sudah menikah atau belum menikah, itu membatalkan wudu. Ya kan? Dalilnya apa? Lamastum. Ayatnya lamastum dan lamastum. Ya, ada dua cara baca, lamastum dan lamastum. Maka kata Imam Asy-Syafi'i yang zahir adalah menyentuh. Kenapa? Karena lams itu enggak butuh takwil, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, zahir. Tapi kata Imam Abu Hanifah gimana? Enggak, muradnya bukan menyentuh. Muradnya apa? Muradnya adalah sentuhan dalam tanda petik. Sentuhan dalam tanda petik. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat susunan ayat, kata beliau, yang sebagian ngomongin hadas kecil, yaitu ghaid, hadas kecil. Nah, lames ini bukan ngomongin hadas kecil, ngomongin hadas besar. Begitu. Kenapa? Karena hadas kecil sudah diwakili dengan ghaid. Nah, begitu. Itu jawaban dari Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan sentuhan doang mah nggak batal. Kapan batal? Saat berhubungan suami istri.
Tapi itu konteksnya nyeritain hadas besar. Kenapa? Karena hadas kecil sudah diwakili dengan ghaid. Begitu. Lihat ayat yang sama, muradnya bisa diarahkan. Mungkin bagi kita, ini kan ayatnya jelas, ini kan jelas. Belum tentu. Para ulama nggak bisa langsung mengatakan jelas-jelas aja. Harus melihat konteksnya, harus melihat murad. Begitu ya. Allahu a'lam. Baik. Wa thabata fi sahihaini, dan juga telah tetap sabat. Ruknun asbiti, tetap. Ya. Sabata itu tetap, kokoh. Fi sahihaini, pada dua sahih, apa dua sahih? Bukhari dan Muslim. An Zaid ibn Thabitin, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala annahu, bahwasanya beliau qara'a, membaca ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, berarti setoran kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arad ya. Baca apa? Baca wan najm falam yasjud, dan enggak sujud, padahal baca full dari awal sampai akhir. Enggak sujud. Enggak mungkin dong para sahabat melakukan perbuatan yang haram, enggak mungkin. Begitu. Baik. Kemudian wasabata, juga telah tetap fis sahihaini, dari dua sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan najm. Padahal Nabi waktu sholat bacaan najm sujud. Begitu. Kok bisa-bisanya Zaid enggak sujud? Nah, itu semata-mata fadalla, semata-mata menunjukkan ala annahu laisa biwajib, bahwasanya melaksanakan sujud tilawah ini bukan kewajiban, melainkan sunnah. Begitu. Ya, seperti itu. Kalau memungkinkan sujud, tapi sesekali ditinggalkan tidak masalah. Bahkan afdolnya sesekali ditinggalkan, supaya orang-orang gak mengira itu wajib. Begitu. Seringnya dilakukan, karena dia sunnahnya sunnah muakkadah. Ya, baik. Fasal berikutnya. Berkaitan dengan hukum, apa ada yang tanyakan? Jelas? Walhamdulillah. Baik, kita maju ke bagian berikutnya apabila demikian, berkaitan dengan fi bayani. Fasal fi bayani. Fasal berkaitan dengan, ya fi itu berkaitan dengan, bayani penjelasan ada di jumlah as-sajadat, sujud-sujud, wa mahalliha, dan letak-letaknya, tempat-tempatnya, surah apa saja. Begitu. Amma adaduha, adapun jumlahnya, fal mukhtarul ladzi qalahu Syafi'i wal jamahir, yaitu yang dipilih sebagaimana fatwanya Imam Asy-Syafi'i dan juga kebanyakan ulama, annaha arba'a asyrata. Jumlahnya ada 14 tempat. Sebagian mengatakan 15, sebagian mengatakan 16, sebagian mengatakan 13, yang disepakati para ulama itu 10. Yang ijma' 10. Yang ijma' 10. Yang paling banyak 15, kalau nggak salah Hanabilah 15. 17. Apa 17? Ada 17. Wallahu a'lam bissawab kalau 17. Bisa jadi, nanti coba kita lihat ya. Karena yang diperselisihkan itu satu antara Hanabilah dengan Syafi'iyah, yaitu surah Shad. Mushaf Madinah ada, Madinah, Hanabilah. Di surah Shad ada tanda sujud tilawahnya, Mushaf Madinah. Itu dalam madzhab Syafi'i enggak ada. Ya, dalam madzhab Syafi'i enggak ada, surah Shad. Baik, kita lanjutkan. Di mana saja? Ya, ada 14 sajdatan, ada 14 tempat sujud. Yang pertama, sajdatun fil a'raf. Yang pertama di surah Al-A'raf, kita hitung ya, Al-A'raf 1. Kemudian Ar-Ra'd 2. Kemudian An-Nahl 3, ya kan? Ya maksudnya 1 2 3 gitu. Bukan jumlahnya. Saya lagi ngitungin angkanya 1 2 3. Kemudian Subhana, apa Subhana? Al-Isra, keempat Al-Isra, kan? Kelima Maryam. Wa Maryam. Kemudian wa fil hajj. Sajdatan ada 2, 6 dan 7. 6 dan 7 berarti di Al-Hajj. Ada 2. Nah, ini yang kedua yang diperselisihkan para ulama.
Yang kedua dipresentasikan para ulama. Iya. Wafil Furqan, ke-8 ini Al-Furqan. Kemudian ke-9 An-Naml. Berikutnya Alif Lam Mim Tanzil apa? Ya, ayat Sajdah. Berapa sih yang 10? Yang 10 ya. Kemudian Hamim Sajdah apa? Kok? Hamim Sajdah. Ada yang tahu? Hamim Sajdah. Bukan. Ayo, Hamim Sajdah apa? Bukan. Asyura ada ayat Sajdah. Bukan Asyura. Ahsan, Fusilat. Ahsan, Fusilat. Ke-11 berarti ya? 11. Kok hilang satunya? Oke. Kemudian An-Najm. 12. Kemudian Idza sama'un syaqqat. Syiqqat 13. Dan Iqra ke 14. Udah 14 ya? Pas. 14. Inilah tempat-tempat sujud yang disunnahkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dari 14 ini, mana yang tidak disepakati? Di antaranya adalah yang Sod belum ada di sini. Belum Sod. Ini maksudnya dari 14 ini yang tidak disepakati adalah di Al-Hajj. Ya. Al-Hajj yang kedua, kemudian kalau nggak salah tiga terakhir. An-Najm, kemudian Al-Insyiqaq dan Iqra. Jadi 4 ini tidak disepakati. 4 ini tidak disepakati. Sisanya 10 disepakati para ulama. Begitu. Cuma kalau mazhab Syafi'i udah, ini 14. Dalam mazhab Hambali ada satu lagi. Apa itu? Shad. Bukan. Dalam mazhab Hambali 15. 14 yang tadi ditambah shad. Dalam mazhab Hambali 14 seperti Syafi'iyah ditambah satu lagi shad. Enggak ada shad yang tadi kan 14 kan? Ya. Wa amma sajdatus shad. Terus gimana dengan surah Shad? Kata mazhab Syafi'i bukan sujud tilawah, tapi kalau mau sujud mustahabbah. Sunnah juga kalau mau sujud boleh. Walaisat min azaimis sujud. Akan tetapi bukan sunnah yang muakkadah, bukan azimah. Maksudnya muta'akkidatihi. Maksudnya adalah bukan sunnah yang ditekankan. Bahkan pandangan para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan sajdah di surah Shad ini bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Sujudnya sujud syukur, bukan sujud tilawah. Makanya nanti di antara hukum turunannya itu tidak boleh sujud tilawah saat di dalam sholat untuk surah Shad. Tapi kalau di luar sholat boleh. Karena ihtimalnya sujud syukur. Begitu. Ihtimalnya sujud syukur. Jadi sujud di surah Shad ini para ulama beda pendapat. Sujudnya sujud syukur atau sujud tilawah. Begitu. Dan sujud syukur tidak bisa dilaksanakan di dalam sholat dalam mazhab Syafi'i. Makanya nggak boleh dilaksanakan dalam sholat. Sabata fi sahihil Bukhari, telah tetap dari sahih al-Bukhari, Ani ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala Shad laisat min azaimi sujud. Ini perkataan fatwa dari Ibnu Abbas. Imam mazhabnya orang-orang Mekah di masanya. Ibnu Abbas. Ya. Jadi dulu orang-orang Mekah mazhabnya mazhab Abbasi. Ibnu Abbas ya. Mazhabnya. Jadi orang-orang Mekah. Kalau Madinah, siapa yang berfatwa di Madinah? Siapa? Mus'ab. Mu'adz. Mu'adz kan ke Yaman. Ke Yaman, diutus sama Nabi ke Yaman. Yang Mu'adz salah satunya termasuk yang dimintai fatwa, cuma yang populernya bukan madhabnya Mu'adz. Madhabnya Madinah, madhabnya Zaid.
dan madhabnya Aisyah. Begitu. Kemudian itu Madinah ya. Dan Ibnu Umar. Zaid dan Ibnu Umar. Itu yang paling sering dimintai fatwa. Zaid dan Ibnu Umar. Kalau kalangan perempuan Aisyah. Begitu. 3 berarti ulamanya di Madinah yang besar. Zaid, Ibnu Umar, dan Aisyah. Yang paling besar Ibnu Umar. Madhabnya Ibnu Umar. Kalau di Madinah, Ibnu Abbas. Kemudian di Kufah. Siapa di Kufah? Ibnu Mas'ud dan Imam Ali bin Abi Thalib. Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. 2 madhab. Ini madhab besar di zamannya nih. Ya. Kemudian dari mereka itulah lahir imam-imam besar. Di Madinah lahir Imam Abu Hanif. Di Madinah lahir Imam Malik. Malik muridnya Nafi'. Nafi muridnya Ibnu Umar. Bukan Nafi ahli qiraat, Nafi ahli hadis. Naam, maulanya Ibnu Umar. Di Mekah lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Muridnya Sufyan bin Uyainah, murid dari murid-muridnya Ibnu Abbas. Sufyan bin Uyainah. Murid Ibnu Abbas ada sekitar 7 orang di Mekah yang terkenal. Salah satu berarti Sufyan bin Uyainah ini cucu muridnya Ibnu Abbas. Lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Di Kufah lahirlah 2 orang, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Jadi dari situ mazhab itu mengerucutnya. Baik. Apa kata Ibnu Abbas? Laisat min azaimi sujud. Bukan termasuk sujud yang ditekankan. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasjudu fiha. Tapi aku pernah memang melihat Nabi sujud di sana. Jadi bukan termasuk tempat sujud yang ditekankan, tapi Nabi memang pernah sujud di sana. Hadza madhhabus Syafi'i. Wa man qala mithlahu. Ini merupakan madhabnya Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama yang sependapat dengannya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Wa qala Abu Hanifah. Tapi madhab Abu Hanifah punya pendapat yang berbeda. Apa kata Abu Hanifah? Hiya arba'a asyrata sajdatan aidan. Jumlahnya 14 juga. Kata siapa? Kata Abu Hanifah. Walakin akan tetapi asqata. Asqata itu menjatuhkan. Kalau di sini berarti tidak menganggap, mengeluarkan atsaniyata minal hajj. Jadi yang kedua di surah Al-Hajj enggak. Wa athbata sajdata shad. Justru shad yang dimasukin. Jumlahnya sama, ayatnya beda. Jumlahnya sama, ayatnya beda. Wa ja'alaha minal azaim, dan menjadikan surah Shad sebagai bagian dari ayat sajdah yang ditekankan sujud. Jadi azaim di sini dari kata azimah, ditekankan untuk sujud, maksudnya di sini. Begitu. Nah, wa an Ahmada riwayatan. Adapun madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal ada 2 riwayat. Ihdahuma, riwayat pertama kama qala Syafi'i, sebagaimana pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Wa tsaniya, adapun pendapat kedua, khamsa asyrata sajdatan. Ada 15 tempat sujud, 14 sama dengan Imam Asy-Syafi'i, ditambah 1 shad. Ini yang dianut oleh Hanabilah Saudi. Ulama-ulama Saudi. Hanabilah. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, Mushaf Madinah di surah Shad ada tanda sujud tilawah, ada tanda ayat sajdah. Karena ulama-ulama Saudi sekarang lebih memilih pendapat yang ini, yang kedua. Imam Ahmad ada 2 fatwa, mereka banyak menguatkan, merojihkan pendapat yang kedua. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu menguatkan shad adalah termasuk azaim. Dan pendapat Imam Ahmad yang kedua ini juga pendapat banyak ulama sebetulnya. Banyak yang pendapat seperti itu. Misalnya siapa? Wahwa qaulu Abil Abbas ibn Suraij. Ibnu Suraij. Pendapatnya Ibnu Suraij. Kemudian Abi Ishaq al-Marwazi min ashabi Syafi'i radhiyallahu anhum. Jadi ada 2 muridnya Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat 15 juga. Siapa? Ibnu Suraij dan Al-Marwazi. Ini ashab Asy-Syafi'i. Di antara murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau pakai zai bacanya Marwazi. Kalau antum nemu nama pakai zal, Marudhi bacanya. Ini Marudhi kalau pakai zal. Kalau pakai zal Marudhi. Kalau pakai zai, Marwazi. Begitu. Ini madhab Imam Ahmad. 14 ditambah shad, jadi 15.
Bagaimana dengan Imam Malik? Wa an Malikin riwayatan. Adapun Imam Malik ada dua riwayat. Ihdahuma kasyafi'i. Salah satunya seperti madhab Syafi'i. Karena memang pendapat jumhur itu 14. Ya, makanya riwayat Imam Ahmad aja ada dua. Riwayat Imam Malik aja ada dua. Wa ashharuhuma, tapi yang terkenal dan diamalkan dalam madhab Maliki, ihda asyrata. Hanya 11 saja. Hanya 11 saja. Hanya 11, kok hilang-hilang terus. Ih, aneh. Nah, hilang-hilang terus angkanya. Goresannya hilang-hilang terus. Baik. Apa saja yang dihilangkan? Asqata thaniyata fil hajj. Al-hajj dihilangin, tinggal tersisa 13. An-najm dihilangin, tinggal tersisa 12. Tuh, alin syiqaq dihilangin, tinggal tersisa 11. 3, 14 dikurangi. Wa iqra 10. Wa huwa qaulun qadim lisyafi'i. Kok 10 sih? Kenapa ini ihda asyrata? Berarti nambah sod kemungkinan. Ini yang enggak ketulis di sini. (14). Hah? Kayaknya sod yang enggak ditulis di sini ya. Ada di antum ada ininya enggak? Ada kalimat lain enggak? Kan al-hajj. Ada sod di situ. Di mana kalimatnya? Kalimatnya di mana? Oh, catatan kaki nomor 1 ya. Oh, di situ nomor 2. Nomor 2. Mana? Al-masyhur min madhabi Imam Malik anna ada sajdatul Quran ida asyrata sajdatul asqata. Di sini ya. Wa athbata sajdatas sad. Betul. Itu ya, jadi 10 yang disepakati kan seperti yang saya bilang kan? Ya, 10 yang disepakati. Yang tidak disepakati ada 5. Yang tidak disepakati ada 5. Di sad, al-hajj kedua, dan 3 terakhir. Itu yang tidak disepakati para ulama. Begitu. Amma madhabus syafi'i fil qadim fahuwa bi'ithbati thaniyatil hajj. Begitu. Wa isqati sajadatil mufassal. Kemudian 3 sujud terakhir dihilangkan. Di sini berarti agak enggak terlalu sama dengan qaulul qadim Imam Syafi'i, agak terlalu sama. Catatan kakinya begitu. Jadi agak kurang sama karena dalam mazhab Syafi'i tetap yang haji itu tetap masuk ya. Mana tadi? Dalam mazhab Syafi'i itu itsbat tsaniyah haji. Jadi dalam mazhab Syafi'i mau qaul qadim ataupun qaul jadid, al-hajj dua-duanya tetap masuk. Al-hajj dua-duanya tetap masuk. Yang enggak masuk apa? Yang enggak masuk shad dan juga 3 sujud terakhir. Itu qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Berarti qaul qadim Imam Syafi'i ada berapa? Ada 11. Ada 11. Ya kan? Kenapa? Karena menghilangkan 3. Apa sih menghilangkan 3? Al-insyiqaq, an-najm, al-insyiqaq, dan iqra. Begitu. Menghilangkan 3 aja ada 11. Ya. Nah di sini kan Imam Nawawi mengatakan wahwa qaulun qadimun lisyafi'i. Ini adalah pendapat lamanya Imam Syafi'i. Cuma ada catatan kaki tadi agak kurang akurat berarti Imam An-Nawawi di sini tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau. Ya. Berarti Imam Nawawi agak kurang akurat. Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'i qaul qadimnya tidak menghilangkan haji yang kedua. Begitu. Sedangkan madhab Malik menghilangkan haji yang kedua dan memasukkan shad. Begitu ya. Baik, mudah-mudahan dipahami. Ahsan. Saya tadi nggak sempat baca kitab ini. Jadi nggak tahu ada catatan kaki. Belum sempat murojaah dari kitab ini. Ahsan. Was-sahihu, adapun pendapat sahih yang terpilih, ma qaddamna, sebagaimana telah kami sampaikan di awal. Berarti berapa? 14. Wal ahaditsus sahihahu tadullu alaihi. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih telah menunjukkan hal tersebut. Begitu kata Imam An-Nawawi. Wa amma mahalluha, maka adapun tempat-tempatnya fasajdatul a'rafi fi akhiriha. Maka surah Al-A'raf
di akhir surahnya. War-ra'di aqiba qaulihi ta'ala bil ghuduwi wal asal. Adapun di surah Ar-Ra'd setelah kalimat bil ghuduwi wal asal, ada catatan nomor 1, al asal jamu asil wa huwa akhir nahar. Asal itu jamak dari kata asil. Ya, betul. Maksudnya apa? Artinya adalah akhirun nahar. Akhir dari siang. Wakila, ada juga yang mengatakan maknanya ma bainal asri wa ghurubis syamsi. Di antara asar dan terbenamnya matahari. Makanya itulah waktu terbaik buat baca zikir petang. Ya, di antara asar dan maghrib. Begitu. Baik. Kemudian mana tadi? Wan Nahl, adapun surah An-Nahl adalah pada ayat wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini adalah di surah An-Nahl. Kemudian di surah Al-Isra wa yaziduhum khusyu'an. Di Maryam kharru sujjadaw wa bukiyah. Wal ula min sajdatail hajj. Adapun yang pertama dari 2 tempat sujud di surah Al-Hajj, yang pertamanya adalah di kalimat innallaha yaf'alu ma yasha. Adapun yang keduanya waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di Al-Furqan wazadahum nufura. Di An-Naml Rabbul Arsyil Azim. Kemudian di Alif Lam Mim Tanzil sajdah wahum la yastakbirun. Kemudian di Fussilat wahum la yas'amun. Di An-Najm di akhirnya wa'budu wa idza sama'un syaqat di la yasjudun, di Iqra di akhirnya juga. Begitu. Jadi ada berapa surah yang sujudnya di akhir? Ada 3 ya. Al-A'raf, An-Najm dan Iqra. Al-A'raf, An-Najm dan Iqra. Baik. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan pendapat yu'taddu bihi fi syai'in min mawadhi'iha. Dan tidak ada perbedaan pendapat yang dihitung bihi dengannya fi syai'in min mawadhi'iha. Dalam masalah tempat-tempatnya mah hampir enggak ada perbedaan pendapat. Bahasa gampangnya gitu. Ya. Hampir enggak ada perbedaan pendapat illallati, kecuali yang fi terdapat pada Hamim. Terdapat pada surah apa Hamim tadi? Fussilat. Fa innal ulama'a ikhtalafu fiha. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai letak di surah Al-Fussilat tadi. Begitu. Bedanya di mana? Maka di sini fadzahab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ashabuhu. Adapun mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama mazhab Syafi'iyah ila ma dzakarna, sebagaimana telah disebutkan annaha aqibal la yas'amun, yaitu di ayat la yas'amun. Begitu. Ya. Adapun kemudian sebagian ulama nanti disampaikan, dan pendapat Imam Syafi'i ini wa hadza madhhabu Sa'id bin Musayyib. Ini adalah pendapat dari Sayyid Ibn Musayyib. Siapa beliau? Sa'id bin Musayyib. Tabi'in. Murid siapa? Hah? Abu Hurairah. Menantunya Abu Hurairah. Menantunya Abu Hurairah. Sa'id menantunya Abu Hurairah. Ya. Ya. Menantunya Abu Hurairah. Ada kisah yang menarik berkaitan dengan Sa'id ini. Beliau kan menantunya Abu Hurairah. Punya anak perempuan. Siapa yang gak pengen punya menantu dari Sa'id bin Musayyib? Dilamar sama anak khalifah, ditolak. Anak khalifah ngelamar, ditolak. Sama Sa'id, gak mau. Nah, bahaya kalau udah masuk kekuasaan, udah bahaya. Nggak mau, anak saya nggak mau ternodai dengan kekuasaan, dengan harta kekayaan, nggak mau. Nggak mau dia. Karena anaknya faqih. Perempuan tapi faqih. Ahli hadis, ahli fiqih. Sa'id bin Musayyib. Kemudian, dalam satu ta'lim, ada salah seorang murid beliau yang beberapa hari nggak masuk. Kemudian ditanya, Ibnu Waddu'ah kalau salah namanya. Abul Waddu'ah. Saya gak lupa namanya. Antum kenapa? Iya udah berusia, udah berumur. Antum kemana aja kemarin? Afwan, saya gak sempat datang, sedang berkabung. Istri saya meninggal beberapa hari yang lalu. Makanya gak datang taklim. Oh gitu. Pas selesai taklim, ya,
Bawa uang berapa? Ada beberapa dirham, udah jadi mahar buat anak saya. Masya Allah. Akhirnya, ya udah pulang. Ntar saya anterin anak saya ke rumahmu. Masya Allah. Gitu. Ketika sampai rumah, malamnya bapaknya nganterin anaknya. Ini anak saya, karena tadi udah nikahin. Assalamualaikum, ini siapa? Said. Said siapa? Said bin Saib. Wah, guru saya. Ngapain? Nganterin anak lah, kan udah halal. Kemudian bermalam, besok paginya mau taklim. Mau ikut taklim. Abdul Wadha'ah mau ikut taklim ke bapaknya si gadis ini, ke bapaknya istrinya, ke mertuanya. Kemudian kata istrinya, mau ngapain? Mau taklim, kemana? Ya ke bapakmu lah. Di sana sama di sini sama aja. Kata istrinya begitu. Maksudnya apa? Ilmunya bakal sama di sana sama di sini. Taklimnya di sini aja. Masya Allah, itu luar biasa. Luar biasa ilmu ya. Luar biasa. Di sana sama di sini sama aja. Enggak usah ke sana, di sini aja. Luar biasa. Hah? Ya enggak, sama istrinya belajarnya. Nah, istrinya sama, fakih juga. Luar biasa. Wa Muhammad ibn Sirin. Ibnu Sirin ini terkenal dengan apa? Selain fakih, punya madhab beliau. Madhab Ibnu Sirin. Terkenal dengan takwil mimpinya. Takwil mimpi. Ibnu Sirin. Antum bisa baca terjemahan ada. Tafsir mimpi Ibnu Sirin. Beliau pernah mengalami kejadian yang luar biasa. Gara-gara bukan ngomong ya. Ngomong, hey bangkrut gitu. Ada orang lagi bangkrut. Dia bilang, hey bangkrut. Akhirnya beberapa puluh tahun kemudian beliau bangkrut. Dan beliau ingat, ya Allah, gara-gara saya dulu pernah mencela orang bangkrut. Jadi para ulama zaman dulu kalau mengalami musibah itu ingat langsung dosa apa yang pernah dilakukan. Kita bingung, kenapa dosanya kebanyakan, dosa yang mana ini? Dosa yang mana ini? Ya. Sampai-sampai sebagian ulama itu ada yang buru-buru ke masjid gara-gara nggak mandi. Jumatan, nggak mandi dulu, wudhu doang, sendalnya putus. Ya Allah, gara-gara nggak mandi Jumatan selesai putus. Subhanallah. Ya, itu ulama zaman dulu begitu ya. Kita ini gara-gara apa ini ya Allah kebanyakan dosanya. Tapi ngeluhnya luar biasa, kan harusnya seneng ya kalau misalnya diuji di dunia itu seneng. Makanya sakit itu para ulama zaman dulu kadang-kadang nunggu kapan sakit. Kok nggak sakit-sakit, nggak ada musibah. Khawatirnya ini istidraj nih. Begitu. Maka ketika sakit itu sebagian ulama bersyukur. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal makruh berobat ketika sakit itu. Kenapa makruh? Pahalanya cepat hilang, cepat habis. Cuma dibantah sama murid-muridnya pun dibantah. Murid-muridnya nggak sepakat. Makruh itu buat orang yang sanggup sabar. Tapi orang yang nggak sanggup sabar justru sunnah berobat. Ayo, kita kembali ke sini. Wa Abi Wail, Syaqiq ibni Salamah. Juga pendapatnya Abu Wail. Syaqiqi, namanya Syaqiq ibni Salamah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Ada dua Sufyan yang terkenal. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah Kufah. Yang kedua Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri ini sezaman dengan Abu Hanifah. Sezaman juga sih. Sufyan bin Uyainah juga sezaman dengan Abu Hanifah. Cuma Sufyan ibnu Uyainah itu beliau lebih ke hadis. Sufyan Ats-Tsauri lebih ke fiqih. Ya. Menonjolnya. Sufyan bin Uyainah itu guru dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wa Abi Hanifah, juga pendapatnya Imam Abu Hanifah, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad, dan juga Imam Ishaq ibni Rahawayh. Cara baca menurut ahli fiqih, Rohuyah, cara baca menurut ahli hadis. Rohuyah. Kayak Sibawayh, Sibuyah. Karena menurut ahli hadis itu yang paling fasih. Bahasa asli Persia. Bukan Rohaweh tapi Rohuyah. Bukan Sibaweh tapi Sibuyah. Itu bahasa Persia. Rohaweh itu orang-orang Arab nyebutnya Rohaweh karena tulisannya begitu. Sibaweh juga tulisannya begitu. Tulisannya sama. Sibaweh dengan Sibuyah tulisannya sama. Cuma kata ahli hadis, pelafalan yang paling tepatnya Sibuyah dan Rohuyah. Cuma kata ahli fikih yang paling tepat Sibaweh dan Rohawayh. Ini para ulama beda pendapat. Baik ya. Itu orang Persia, Sibaweh orang Persia, Ibnu Rohuyah juga sama. Itu bahasa Persia, Rohuyah, Sibuyah itu bahasa Persia.
Wa dhahaba akharuna, adapun ulama yang lain, ila annaha aqiba qaulihi ta'ala, justru di ayat sebelumnya ya, in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat sebelumnya, bukan ayat yang tadi, yas'amun. Ini beda-beda pendapatnya di situ. Maka yang afdal memang ya di yas'amun. Kalau kita sujud di yang ta'budun, khawatirnya belum nyampe gitu kan. Tapi kalau kita sujud di yas'amun, ini kan udah lewat, berarti nyampe. Siapa yang berpendapat seperti ini? Hakahu, telah menghikayatkan pendapat ini Ibnul Munzir, yaitu Imam Ibnul Munzir, an Umar bin Khattabi radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab. Siapa yang berpendapat di antaranya? Umar bin Khattab. Cuma haka, kalau haka itu lemah sebetulnya. Hikayat itu lemah. Walaupun enggak pakai majhul. Kalau haka itu lemah. Kalau rawa itu kuat. Rawa lebih kuat. Kalau haka biasanya lebih lemah. Hukiyah paling lemah. Begitu ya. Demikian juga ini adalah pendapatnya Wal Hasanil Basri. Boleh dibaca Basri, boleh dibaca Bisri. Al Hasanil Basri. Ini seorang tabi'in senior, Hasan al Basri. Wa ashabi Abdullah ibn Mas'ud, juga murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Wa Ibrahim An-Nakhai, juga pendapat dari Ibrahim An-Nakhai. Ini rata-rata orang-orang Kufah sama Basrah. Wa Abi Saleh, juga pendapatnya Abi Saleh. Wa Talhah ibni Musarrif, juga Talhah ibni Musarrif. Juga pendapatnya Zubaid ibn al-Harith. Ada catatan kaki dari Imam Nawawi nomor 1. Zubaid ibn al-Harith bidhammi zai. Zainya pakai dhammah. Wa ba'daha ba'un muwahhadah. Dan setelah zainya ba titik 1. Muwahhadah titik 1. Maftuhatan dan difathahkan. Jadi ada istilah mu'jamah bertitik, muhmalah tanpa titik, muwahhadah titik 1. Kenapa? Untuk membedakan dengan titik 2, iya berarti titik 2 atau tak, begitu. Ini juga pendapat dari siapa? Imam Malik ibn Anas. Wal Laits. Siapa Imam Laits ibn Sa'ad? Imam Laits. Imam Laits ini imam yang sangat terkenal. Imam Al-Laits. Beliau sebetulnya dianggap oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai orang yang lebih faqih daripada Imam Malik. Lebih faqih daripada Imam Malik, kata Imam Asy-Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i belum sempat belajar sama beliau. Imam Al-Laits. Wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i. Dan ini juga merupakan pendapat dari sebagian murid-murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Laits itu di Mesir. Makanya Imam Syafi'i sempat ke Mesir kan. Tadinya sebenarnya pengen belajar sama Imam Al-Laits. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik. Cuma madhabnya saya nggak tersisa. Sayang sekali madhabnya nggak tersisa. Nah berarti ya namanya persebaran ilmu itu bukan tentang paling pinter, bukan tentang paling cerdas. Ya. Tapi memang itu mah urusan Allah aja, takdir. Takdir aja udah. Allah yang menentukan siapa yang akan terjaga namanya. Allah yang menentukan siapa yang akan terjaga madhabnya. Termasuk Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi kan bukan termasuk orang yang sanadnya paling tinggi di zamannya. Salahuddin siapa? Salahuddin Ayyubi. Kenapa Salahuddin Ayyubi? Ada apa dengan Salahuddin Ayyubi? Hah? Lebih soleh Najmuddin. Nah, siapa? Zangki. Nuruddin Zangki. Ya, Nuruddin Zangki ulama. Begitu. Jadi Allah, urusan Allah. Ada rahasia apa itu urusan Allah juga ya. Begitu, Allahu a'lam. Kenapa kok madhab tinggal 4 gitu? Padahal ada ulama-ulama lain yang secara kecerdasan itu setara bahkan lebih, seperti Imam Al-Laits misalnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i. Dan ini merupakan salah satu pendapat juga dari murid Imam Syafi'i, hakahu Al-Baghawi fit Tahdzib. Sebagaimana dihikayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab At-Tahdzib. Wallahu a'lam. At-Tahdzib fi fiqhil Imam Syafi'i. Baik. Kemudian
Al-Imam An-Nawawi menyinggung ada pendapat lain. Ada pendapat lain dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa ada tempat sujud sajdah di luar yang tadi telah disebutkan. Namun beliau kemudian memberikan penjelasan. Wa amma, dan adapun qaulu perkataan Abil Hasan Ali ibni Sa'id al-Abdari, Al-Imam Al-Abdari min ashabina, dari kalangan ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau Al-Kifayati fi ikhtilafil fuqaha. Ada kitab yang berjudul Al-Kifayah fi ikhtilafil fuqaha. Siapa yang nulisnya? Al-Abdari. Maka indana anna sajadatan namli inda qaulihi ta'ala. Ada yang berpendapat wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun di surat An-Naml juga adalah pendapat yang merupakan tempat sujud tilawah. Qala Imam Abdari mengatakan wa hadza madhabu aktsaril fuqaha. Kata beliau, kata Imam Al-Abdari, ayat ini merupakan pendapat dari kebanyakan fuqaha. Kemudian waqala Malik, dan Imam Malik mengatakan hiya inda qaulihi ta'ala Rabbul Arsyil Azim. Tapi kata Imam Malik, ayatnya bukan yang tadi, tapi ayatnya Rabbul Arsyil Azim. Baik. Fahadzal ladzi naqalahu, adapun yang dinukil oleh tadi Imam Abdari an madhabina, yang katanya madhab kami, wa madhabi aktsaril fuqaha, dan juga katanya madhab kebanyakan ulama, apa kata Imam Nawawi? Ghairu ma'ruf, enggak dikenal. Tadi kan kata Imam Al-Abdari apa? Indana, ya, menurut madhab kami, wa hadza madhabu aktsaril fuqaha, kata Imam Abdari. Tapi kata Imam Nawawi apa? Perkataan ini enggak dikenal. Wala maqbul, dan tidak diterima. Bal, bahkan ghalatun zahir, bahkan kekeliruan yang jelas. Begitu. Kenapa? Wa hadhihi kutubu ashabina, karena di kitab-kitab madhab kita musarrihatun, telah jelas bi annaha, bahwasanya tempat sujudnya inda qaulihi ta'ala Rabbul Arsyil Azim. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Khair. Ada yang tanyakan sampai di sini berkaitan dengan tempat-tempatnya? Oh, masih banyak. Oh, masih banyak banget ya. Bisa 2 atau 3 pertemuan kalau sejam-sejam. Kita lanjutkan dulu. Fasal. Bagian berikutnya. Ini pakai kurung siku berarti bukan perkataan asli dari Imam An-Nawawi. Kalau pakai kurung siku bukan perkataan asli dari Al-Imam An-Nawawi. Baik. Berkaitan dengan apa? Fi syuruti sihati sujudi tilawah. Jadi ternyata sujud tilawah itu ada syarat-syarat sahnya. Minimal menurut madhab Syafi'i, dan juga sebetulnya pendapat sebagian ulama yang lain. Hukmu sujud tilawati, hukum sujud tilawah itu hukmu sholatin nafilah. Sama dengan hukum sholat sunnah. Dari sisi apa samanya? Fishtirati toharoti. Dari sisi disyaratkannya, istirat, disyaratkan at-taharah, bersuci anil hadathi, baik itu bersuci dari hadas, wan najasi, dan juga bersuci dari najas. Berarti orang yang enggak punya wudu haram melaksanakan sujud. Makanya dalam madhab Syafi'i, kayak misalnya pemain bola selebrasi sujud syukur, dalam madhab Syafi'i enggak sah. Kenapa? Enggak tutup aurat, enggak menghadap kiblat, bisa jadi belum wudu. Begitu kan? Makanya disampaikan, ada syaratnya apa? Suci dari hadas dan najis, wa fi istiqbalil qiblah, dan mesti menghadap kiblat, wa satril aurah, dan tutup aurat. Dan ini berlaku baik sujud tilawah maupun sujud syukur. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Demikian. Fayahrumu, maka haram hukumnya ala man ala badanihi aw thawbihi najasatun. Maka haram bagi seseorang yang ada pada baju atau pakaian najis, itu
melakukan sujud haram, ghairu ma'fuin anha, najisnya najis yang tidak dimaafkan, maka haram. Wa 'alal muhdits, juga orang yang berhadas itu haram juga, illa kecuali idza tayammama fi maudhi'i yajuzu fi tayammum, kecuali kalau memang dia tayamum pada keadaan yang memang boleh untuk tayamum. Wa yahrumu, dan juga haram hukumnya, ila ghairil qiblah, kecuali lagi safar, illa fi safar. Tidak boleh sujud tilawah atau sujud syukur tidak menghadap kiblat kecuali lagi safar. Misalnya di atas kendaraan. Kita boleh ngikutin arah kendaraan sebagaimana sholat sunnah. Sholat sunnah boleh kan ikut arah kendaraan? Tapi sholat wajib boleh nggak? Nggak boleh. Sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib nggak boleh ikut kendaraan. Lalu, tapi gimana, Ustaz? Masa nggak sholat? Sholat semampunya tapi wajib diulang. Sholat semampunya tapi wajib diulang. Begitu. Haitsu tajuzun nafilatu ila ghairi qiblah. Kenapa? Karena sholat nafilah pun, sholat sunnah pun boleh menghadap pada selain kiblat. Tapi sholat wajib nggak bisa. Sholat wajib harus menghadap kiblat. Wahakadha, dan semua ini kulluhu, syarat-syarat yang tadi muttafaqun alaih, disepakati oleh siapa? Mazhab Syafi'i. Bukan ijma 4 mazhab, bukan. Bukan ijma 4 mazhab. Muttafaq alaihnya menurut mazhab Asy-Syafi'i. Begitu. Muttafaq alaihnya disepakati oleh mazhab Syafi'i. Dan juga sebagian mazhab yang lain. Karena masalah ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak disyaratkan. Para ulama berbeda pendapat. Kemudian berkaitan dengan sujud di surah Shad. Fasal fi hukmi sujudi fi sholati li ghairil azaim. Nah, ada imam madhabnya Hambali misal. Ya. Baca surah Shad, dia sujud. Gimana? Atau dia Syafi'iyah, tapi taunya lihat mushaf Madinah ada tanda sujud tilawah nih surah Shad. Tuh ada tanda sujud tilawah tuh. Ya, mana? Nah, surah Shad ayat ke-24. Wa kharra raki'an wa anab. Ada tanda sujud tilawah. Imam enggak tahu, enggak paham misalnya. Sujud aja dia. Padahal Syafi'iyah, kata Syafi'iyah dia bukan azaim. Ya. Idza qara'a sajdata Shad, maka apabila seseorang membaca ayat sajdah di surah Shad, faman qala innaha min azaimi sujud. Faman qala, maka siapa saja yang berpendapat bahwa dia termasuk sunnah muakkadah untuk bersujud, qala yasjud, maka silahkan antum mau sujud. Misalnya antum Hanabilah atau antum Syafi'iyah tapi berpendapat dia memang termasuk azaim, ngikutin pendapat sebagian ulama Syafi'i yang lain tadi. Ya, Ibnu Suraiji, Imam Syafi'i kecil julukannya, penerus Imam Syafi'i Ibnu Suraiji. Dan juga Al-Marwazi tadi, ya, silakan. Sawaun qara'aha fis salati au kharijan minha. Boleh baik itu antum membacanya di dalam salat ataupun di luar salat. Kasa iris sajadat. Sebagaimana sujud-sujud yang lain. Wa amma Syafi'i wa ghairuhu, adapun menurut madhab Syafi'i dan juga selainnya, mimman qala laisat min azaimi sujud, yang memang berpendapat ini bukan termasuk sujud tilawah, faqalu, maka mereka mengatakan idza qara'aha kharija sholati, kalau antum bacanya di luar salat, ustuhibbalahu sujud, maka silahkan tetap sunnah sujud. Maka silahkan tetap sunnah sujud. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajada fiha, karena Nabi pernah sujud tapi di luar salat. Di luar salat. Kama qadamna, sebagaimana tadi telah disampaikan dari Ibnu Abbas ya. Wa in qara'aha fis salati, tapi kalau antum baca di dalam salat dan antum yakin ini bukan azaim, lam yasjud, jangan sujud. Nah, kira-kira antum yakin ini azaim atau bukan? Silahkan keyakinan antum. Begitu. Kalau antum yakin ini azaim, silahkan mau sujud. Tapi kalau antum enggak yakin, jangan sujud. Lam yasjud. Fa in sajada wa huwa jahilun aw nasin, kalau dia tetap sujud karena belum tahu atau karena lupa, lam tabtul salatuhu, enggak batal salatnya. Walakin yasjudu lis-sahwi, tapi sunnah untuk sujud sahwi sebelum salam. Wa in kana aliman, kalau dia udah tahu hukumnya, dia berkeyakinan bahwa surah Shad bukan
azaim. Dia udah tahu nggak boleh sujud di dalam sholat. Terus gimana tetap sujud? Fas-sahihu, adapun pendapat yang sahih, annahu tabtulu sholatu. Batal sholatnya. Kalau antum udah paham hukumnya dan tetap paksa sujud, maka batal sholatnya. Li'annahu zada fis sholati ma laysa minha. Kenapa? Karena antum telah menambah gerakan di dalam sholat yang gak ada hubungan dengan sholat. Fabatalat, maka batal sholatnya. Adapun sujud tilawah itu bagian dari tilawah, maka tidak membatalkan sholat. Begitu. Sebagaimana kama lau sajada li syukri. Hukumnya orang yang tadi sujud gara-gara baca surah Shad, itu sama dengan orang yang sujud syukur dalam sholat. Batal. Begitu. Fa innahu tabtulu sholatuhu bila khilafin. Maka dia sholatnya batal tanpa ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tanpa ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wathani, adapun pendapat kedua, la tabtul. Pendapat kedua enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena menganggap masih bagian dari tilawah walaupun bukan azaim. Li'anna lahu ta'alluqan bis sholati. Karena tilawah itu masih berhubungan dengan sholat. Ingat, pendapat pertamanya apa tadi? Sahih. Berarti pendapat keduanya? Pendapat keduanya? Lawannya sahih apa? Fasid atau dhaif. Boleh difatwakan nggak? Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh difatwakan. Maksudnya nggak boleh difatwakan itu nggak boleh disandarkan pada madhab. Ini bukan pendapat madhab, pendapat lemah dalam madhab begitu. Ya, begitu. Baik. Walau sajada imamuhu, imamnya sujud. Fisad di surah Shad tadi, likaunihi, dengan keadaannya ya'taqiduha minal azaim, dan imamnya ini berkeyakinan bahwa itu memang termasuk ayat sajdah. Seperti misalnya imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Wal ma'mumu la yataqiduha. Makmumnya enggak yakin. Makmumnya Syafi'iyah, imamnya Hanabilah. Imam sujud gimana? Antum ikut sujud apa enggak? Fala yutabi'u. Maka jangan ikuti. Kenapa? Karena pendapat dalam madhab batal salatnya. Terus ngapain? Bal yufariquhu. Ada pilihan. Bisa mufaraqah au yang tadhiruhu qa'imah. Atau antum menunggu sampai imamnya berdiri lagi. Bisa dua cara, ya. Bisa mufaraqah, antum melanjutkan salat sendiri, atau antum menunggu imam berdiri. Fa idzan tadharahu, dan kalau dia menunggu, hal yasjudu lisahwi, dia nunggu imam. Terus habis itu salat lanjut. Imam salam. Nah, antum sujud sahwi apa enggak? Pas imam udah salam. Fihi wajhan. Ada dua pendapat. Al-adharu la yasjudu. Adapun pendapat yang lebih tepat enggak perlu sujud. Kenapa? Karena yang salahnya imam, bukan antum. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang sujud zahir. Kenapa yang sujud zahir? Karena kesalahan imam itu bisa dijaber, istilahnya bisa ditambal oleh makmum. Karena kita tadi ngikutin imam, maka imamnya salah berarti kita sedang dalam keadaan salah sebetulnya. Ini pendapat kedua. Maka dia tetap sujud sahwi walaupun imamnya enggak sujud sahwi. Begitu. Tapi pendapat pertama mengatakan enggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena yang salahnya imam. Makmum tidak dalam keadaan salah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, nanti masalah ini juga turunannya adalah ketika imam tidak kunut subuh. Apakah ketika imam tidak kunut subuh, makmum yang madhab Syafi'i itu kunut subuh atau enggak? Sujud tilawah, sujud sahwi atau enggak? Makmumnya tetap, pertanyaan dalam madhab Syafi'i. Kita ngomongin madhab Syafi'i. Ketika imam tidak kunut subuh, apakah makmum tetap dianjurkan kunut atau ikut sujud? Tetap dianjurkan buat kunut sendirian, kalaupun imamnya tidak kunut. Dalam madhab Syafi'i begitu. Oke. Sekarang makmumnya udah kunut. Kemudian imamnya salam. Mesti sujud sahwi atau enggak? Sama dengan ini jawabannya. Kalau makmumnya sudah kunut sendiri. Kalau makmumnya belum kunut, ikut imam, maka dalam mazhab Syafi'i sepakat disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau makmumnya sudah kunut sendirian, maka jawabannya sama dengan ini. Yang azhar tidak sujud. Kenapa? Karena yang salahnya imam. Dalam tanda petik salah itu ya. Dalam bisa jadi imamnya memang bukan Syafi'iyah gitu.
Kenapa? Karena si imamnya sudah kunut. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Dan kunut subuh dalam mazhab Syafi'i tidak mesti mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu sunnah biasa, bukan sunnah yang ditekankan. Sehingga kalaupun kita sholat di belakang imam yang tidak kunut subuh, kita tetap bisa kunut subuh tanpa mengangkat tangan. Dan nggak perlu panjang-panjang, karena kunut subuh dalam mazhab Syafi'i cukup ada doa, pujian, dan sholawat. 3 isinya. Doa, minimal apa doa? Rabbighfirli. Pujian minimal, ya ghafur. Sholawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sholawatnya kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat, dan salam. Maka berarti kalau misalnya imam enggak kunut subuh, kita cukup baca Rabbighfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah selesai. Enggak akan lama-lama kan? Begitu. Makanya saya heran sebagian orang yang bingung. Aduh, imamnya enggak kunut gimana? Kunut aja sendiri. Cuma segitu doang bisa kok. Rabbighfirli ya ghafur atau Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Udah selesai, cukup kunut. Dapat pahala kunut. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Sampai sini dulu ya. Berikutnya agak panjang. Mengenai orang-orang yang disunahkan untuk sujud. Apabila ditanyakan, dipersilakan. Kenapa mufaraqah? Cara mufaraqah kayak gimana? Cara mufaraqah itu adalah antum melanjutkan sholat sendirian. Tidak lagi bergantung pada gerakan imam atau jamaah yang lain. Naam, mufaraqah itu artinya mengubah yang asalnya niat berjamaah menjadi niat sendirian. Pertanyaannya, pahala jamaahnya hilang atau enggak? Kalau mufaraqahnya karena perkara yang masyru', yang disyariatkan, maka pahala jamaahnya tidak hilang. Yang disyariatkan, seperti ini misalnya. Ini kan disyariatkan, antum mufaraqah disyariatkan. Atau misalnya imamnya menurut antum sudah batal. Lahan jali parah yang merusak makna. Maka antum mufaraqah makanya seperti ini, bahkan wajib hukumnya mufaraqahnya kan. Yang seperti ini maka pahala jamaahnya tidak hilang. Bahkan kalaupun ada hajah, enggak mesti disyariatkan itu berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan sholat, enggak. Kalaupun ada kebutuhan mendesak, seperti apa misalnya, pengen BAB tapi imamnya agak lambat, antum kemudian mufaraqah aja deh. Mufaraqah aja supaya bisa lebih cepat gerakannya, itu termasuk masyru', termasuk disyariatkan. Pengen BAB itu termasuk disyariatkan. Jadi antum mempercepat sendiri. Kecuali kalau mempercepatnya gara-gara pengen nonton Piala Dunia, nggak bisa. Nggak masyru' itu. Ini udah jadwal nih, aduh Indonesia main masuk Piala Dunia. Saya ini imamnya lama banget sih, saya mufaraqah aja deh. Maka ini membatalkan pahala jamaah, makruh hukum mufaraqahnya. Kenapa? Karena 27 dijadikan 1, rugi banget. Begitu ya. Atau perkara-perkara yang sifatnya duniawi lainnya, maka itu hukum mufaraqahnya makruh. Kenapa hukum mufaraqahnya makruh? Enggak batal, sholatnya enggak batal, cuma makruh hukum mufaraqahnya. Kenapa makruh? Karena mengurangi jumlah kali lipat pahala dari 27 ke 1, sayang banget. Tapi kalau ada perkara-perkara yang masyru', yang memang dibolehkan mufaraqah, seperti ada kebutuhan mendesak, ada imam yang cacat gerakannya, cacat bacaannya, maka yang seperti itu mufaraqahnya tidak membatalkan, tidak mengurangi pahala jamaah. Bagaimana cara mufaraqah? Lanjutkan sholat sendirian. Suka ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau kemudian kita sholat sendirian, gerak sendirian itu menimbulkan fitnah? Apakah boleh memperlambat bacaan? Maka saya pernah nanya kepada Syekh Muhammad Muhyiddin, beliau mengatakan boleh. Bukan kita ngulur-ngulur bacaan, bukan. Bukan ngulur-ngulur bacaan, nunggu-nunggu bukan. Tapi kita benar-benar baca sendiri, cuma diperlambat aja bacaannya. Dan nantinya kita bergerak itu setelah jamaah bergerak. Tapi bukan karena ikut mereka.
nggak ada hubungan sama mereka lagi kita gerakannya. Cuma kita ya nunggu bacaan kita aja, bacaan kita diperlambat. Bukan diperlambat ya, dibuat santai. Jangan sengaja dilambat-lambatin. Misalnya kita baca wadduha, wa amma bini, kok belum selesai imam ya, wa amma, itu nggak boleh, itu main-main. Ya, begitu. Jadi kita baca biasa, cuma boleh kita bacanya disantaikan. Jadi kalau misalnya mereka udah ruku kita masih belum, ya baca aja nggak apa-apa. Nggak akan jadi fitnah kalau terlambat insya Allah. Kalau terlambat itu nggak akan jadi fitnah. Jadi fitnah itu kalau lebih dulu. Iya. Kalau terlambat mah nggak akan jadi fitnah. Orang-orang nggak akan ngira kita mufaroqah. Nah itu boleh ya. Saya pernah nanya ke Syekh Muhammad Muhyiddin, beliau mengatakan boleh kalau menghindari fitnah boleh seperti itu. Iya, intinya mufaroqah itu kita memisahkan diri. Mufaroqah artinya apa? Memisahkan diri. Mengubah niat menjadi sholat sendirian. Kapan mufaroqah tidak diperbolehkan? Atau tadi kan kalau gara-gara urusan dunia makruh. Ada mufaroqah yang haram. Kapan mufaroqah yang haram? Dari sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat itu wajib berjamaah? Maka antum gak bisa mufaroqah kalau sholat Jumat. Loh terus imamnya gimana? Lah hanjali parah, batal sholatnya. Maka kata Syekh Labib, diulang sholat Jumat. Gimana kalau yang sadar cuma sendirian? Ya udah berarti ulang sholat zuhur. Selesaikan sholat Jumat, antum ulang sholat zuhur. Kenapa? Karena gak bisa mufaroqah di Jumatan. Kecuali kalau sudah dapat 1 rakaat. Maka antum rakaat kedua boleh mufaroqah. Lanjutin sendirian. Begitu. Gimana? Kecuali sudah dapat 1 rakaat. Antum sudah dapat 1 rakaat, kan udah terhitung ikut jamaah Jumatan. Nah setelah itu boleh mufaroqah. Kalau belum dapat 1 rakaat gak bisa. Ya jadi masalah imamnya udah kacaunya dari rakaat pertama kan? Nggak sah juga sudah rakaat pertamanya, udah lanjut aja. Nanti diulang. Kalau misalnya kasusnya imamnya imam ummi atau imam hanjali parah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Yang di Zoom apabila ada tanyakan dipersilakan, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Untuk tata caranya belum ya, nanti tata cara di belakang. Ini masih hukum-hukumnya, landasan filosofisnya dulu lah begitu. Cukup? Kak Nur ada yang tanyakan? Gak ada. Jelas ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri sampai di sini. Allahumma sholli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa madzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.